Tadi Pak Rosiade tetap ngotot. Dia bilang, Ibu Risma tahu bahwa itu sudah diblokir anak buahnya. Tapi kenapa dia mendatangi titik lokasi marah-marah? Kenapa diblokir? Pak Rosiade mengatakan, itu kan anak buahnya yang memblokir, berarti Ibu Risma tahu. Kenapa sengaja datang? Apakah itu sengaja hanya untuk menarik simpati rakyat? Kita mau tanya ke Pak Subari, ya. Kita mau tanya ke Pak Subari, budayawan. Apakah memang goreng-menggoreng pencitraan seperti ini memang mutlak untuk kesuksesan karir seorang politisi? Silakan Pak. Tema langsung menuduh citra itu tidak terlalu sehat. Kita harus meletakkan dulu dalam suatu konteks yang lebih adil. Yang lebih adil ialah leader dan leadership style. Dia tahu birokrasi kita itu kan birokrasi macet di berbagai tempat, dari daerah sampai ke pusat, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Birokrasi itu pusat kemalasan, malas, macet, menyimpang. Jadi saya mengatakannya itu tidak dalam satu frame. Kalau kita berbicara tentang leadership, itu adalah berbicara tentang perkara yang lumrah. Seorang leader menghendaki kebijakannya berjalan efektif. Bahwa ada pihak yang terkena seperti itu perkara yang agak sedikit berbeda. Tapi berbedanya juga menjadi jelas, ada data yang begini. Ada problem. Pertama internal, yang kedua eksternal. Internal dengan orang-orang di bawah pimpinan Ibu Risma sendiri, orang-orang daerah, dan eksternalnya orang-orang bank. Ibu Risma, asumsi saya, tidak tahu. Jadi menurut Bapak dalam kasus yang drakor ini, drama Korea ini, sepertinya ada drama. miskomunikasi. Ini bukan drama, leadership style. Leadership style. Tapi dari segi data, tadi kan ada dua perbedaan. Ya, ada perbedaan. Apakah ada miskomunikasi antara lembaga terkait sehingga terjadi sampai disebutkan itu drama Korea? Bisa ada miskomunikasi internal. Bisa terjadi. Ibu Risma bisa saja tidak tahu bahwa. Bisa saja tidak tahu. Itu. Terima kasih Pak Andre. Gimana ini? Anda tidak ada dasar tiba-tiba menuduh ini drama Korea. Kata-kata yang sangat bombastik. Drama Korea. Tadi malam sampai saya nonton drama Korea hanya gara-gara Bapak. Jadi apa pembelaan Bapak? Bang Hotman, saya ingin dari awal saya bilang, saya ingin meluruskan. Salah tuh bukan di bank. Mau marah jangan marah di bank. Karena bank sudah menjalankan sesuai governance-nya. Yang bermasalah, yang saya kritisi di ruang rapat itu kemarahan Bu Risma kepada pihak bank yang tidak melakukan kesalahan. Itu yang saya kritisi. Kalau mau marah dia boleh marah kepada Kemensos, stafnya, karena data bermasalah, atau kepada dinsos yang mendistribusikan kartu itu tidak maksimal. Tapi saya mengkritisi di dalam ruang rapat yang dipimpin oleh Mas Bimo. Mas Bimo tuh waktu saya marah-marah protes itu dia senyum-senyum aja. Saya megang palu jadi Mas Bimo itu waktu itu megang palu kayak Bang Hotman juga itu. Dia pegang itu barang itu Bang. Kalau sampai menyebutkan pemain drama Korea itu kan bukannya bisa mengarah ke pencemaran nama baik, tapi kan Bapak terlindungi kebal hukum di gedung DPR. Gimana itu Pak? Ya saya sampaikan dengan data yang kita miliki bahwa ada surat dari Kemensos untuk melarang pengiriman blokir. Lalu di titik-titik yang disuruh blokir itu Bu Risma datang ke titik-titik, contoh saya kasih contoh. Titik misalnya BNI itu di Sragen dikirimin surat dekat kampung Mas Bimo tuh di Sragen. Dikirim surat soal Sragen. Surat masif itu. Nggak ada. Titiknya contoh salah satu ke BNI itu Sragen, Sragen. Saya lihat suratnya Sragen kalau nggak salah. Nah, Bu Risma datang di Sragen, marah-marah di Sragen tanggal 20 Agustus kalau nggak salah. Jadi Anda lalu Bang Hotman, 20 Agustus malam datang surat untuk suruh buka blokir setelah marah-marah di 20 Agustus pagi. Padahal pemblokiran oleh anak buahnya juga. Jadi saya ingin kita objektif saja. Saya ini tidak punya pretensi apa-apa, Pak. Saya ini sebagai partai pendukung pemerintah berkeinginan bansosnya jalan 100%. Dan 97% lebih itu sudah berhasil. Dari kata Pak Rosiade tadi, memang ada blokir. Ibu Risma marah-marah.
blokirnya dicabut. Berarti blokir yang pertama salah dong. Gimana Pak Riyadi? Tanggal 20 malam Mas Bimo. Ya. 20 malam nih, Mas Bimo supaya tahu sebelum bela dulu. 20 pagi marah-marah. 20 pagi marah-marah Mas Bimo. 20 malam surat pembukaan blokirnya dikirimkan. Nah, ini ada tak perjelas dulu. Jadi tak perjelas dulu bahwa konteks marah itu sudah benar apa yang dilakukan oleh Bu Risma. Karena instruksi dalam bentuk perjanjian antara Kemensos dan perbankan itu tidak jalan. Tapi kan anak buahnya yang memblokir duluan dan kemudian dicabut. Bagaimana kemarahan ini menjadi shock terapi untuk menyelesaikan persoalan. Nah, kemarin keblokiran di mana? Blokir hanya dilakukan untuk yang memang hasil audit memang berarti diblokir. Menurut Bapak blokir pertama itu tidak salah? Kemudian ada pemblokiran yang memang tidak terdistribusikan. Nah ini. Enggak, pertanyaan saya gini, kan hanya ada satu surat pemblokiran. Kalau memang itu salah, kenapa dicabut sesudah Ibu Risma marah-marah? Bukan. Pemblokiran itu salah satunya yang tidak terdistribusikan karena faktor ternyata tidak terdistribusikan oleh perbankan yang bisa minta bantuan dengan dinas sosial di daerah. Saya akan luruskan pada Andre bahwa dalam perjanjian itu bukan hanya soal transfer, tapi tanggung jawab pendistribusian oleh perbankan yang dibantu oleh dinas sosial di daerahnya. Nah, yang dimarahi Bu Risma itu adalah instruksi kerjasama ini tidak terlaksana, bukan yang karena audit ya, tidak terlaksana. Akhirnya mereka-mereka yang mungkin karena faktor sakit, faktor lansia tidak bisa mengambil itu secara proaktif di perbankan, tapi perbankan dengan dinas sosial tidak proaktif menyalurkan itu. Saya bacain aja isi surat buka blokirnya boleh nggak Bang? Jadi terblokir. Jadi pernyataan Mas Bimo itu bisa kita bantah dengan isi suratnya. Enggak, dari apa yang kamu sampaikan tadi. Kamu sampaikan bahwa ini suratnya. Saya bacain suratnya. Kita harus break dulu. Nanti suratnya boleh dikeluarin. Setelah headline berikut ini kita akan kembali lagi.